hari ini? Waalaikumsalam Bu Marisa. Alhamdulillah baik sehat. Gimana kabarnya Bu Marisa? Alhamdulillah, terus dan ceria ya Bu. Ya. Iya juga. Nah Bu, saya ini mau dengar ya Bu, kalau kuliah ini mau ada Iya, betul sekali Bu Marisa. ya. Nah Bu, saya sebelum proses coaching ini dimulai, saya boleh ya bincang-bincang sebentar? Boleh Bu Marisa. Siap. Jadi begini Bu, pada dasarnya nanti coaching ini kan akan dilakukan dengan rekan sejawat ya Bu ya. Iya, betul. Nah, saya nanti akan mencoba melakukan apa ya Bu, semacam sedikit kesesuaian dengan rubrik penilaian yang akan beliau lakukan. Iya. Nah, bentuk penilaian itu misalnya nih Bu, saya akan coba mengklasifikasikan proses coaching ini nanti apakah sesuai dengan alur kita, terus apakah pertanyaan yang nanti coba Julia sampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang coaching ini sampaikan, dan juga berbobot apa belum itu. Nah terus nanti jangan lupa ya Bu, proses pesan. Nanti ketika proses coaching ini ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Misalnya Bu ya, ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga bagaimana dia ini memaksimalkan potensi yang ada pada coaching partner dia. Sebelum nanti ini ada satu hal lagi Bu yang mau saya tanyakan. Kira-kira Bu ya, untuk observasi ini apa yang mau ditekankan oleh Bu ya, yang mau dikembangkan? Iya, kira-kira Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini yaitu tentang kompetensi kehadiran penuh, terus yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berhubungan. luar biasa sekali. Jadi hampir ketiga-tiganya sudah ada Iya, loh harapan Bu ya. Jadi memang saya ulang sedikit ya Bu. Jadi kuliah di sini itu ingin sekali mengembangkan tiga kompetensi ini. Yang pertama nanti ada kesadaran penuh, ada mendengarkan secara aktif, artinya beliau berusaha hadir, berusaha memahami apa yang disampaikan oleh coach Bu ya Bu. Dan satu lagi tentunya beliau nanti akan memberikan timbal balik dalam berupa pertanyaan. Iya, betul. Begitu ya Bu ya? Iya, betul sih. Iya, luar biasa sekali. Nah Bu, baik. Begini, dari ketiga itu yang mungkin lebih Bulia akan spesifikasi itu yang mana? Yang akan benar-benar ini yang akan ditonjolkan di dalam proses coaching. Kalau kali ini saya ingin yang ingin lebih spesifik saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif Bu Marisa. Baru nanti saya ingin mengajukan pertanyaan Ya. Baik, jadi nanti selama proses coaching ini ada dua hal yang ingin Bu lihat tekankan ya. Yang pertama nanti ada mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah Bu, saya boleh tanya lagi ya, kira-kira untuk indikator pencapaiannya gimana Bu? Misalnya, saya dapat dari yang pencapaian yang ingin saya dapatkan itu pada saat coaching itu adalah untuk menyelesaikan dalam arti mencari solusi permasalahan dari pencapaian. Oh, luar biasa sekali ya Bu. Baik, jadi saya coba ulangi lagi ya Bu, bahwa indikator capaian yang ingin dicapai Bulia pada saat proses coaching nanti ini, bagaimana coaching ini sudah menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu ya, dan bagaimana nanti ke depannya itu bisa merefleksikan apa kegiatan coaching yang dipraktekkan pada hari ini. Luar biasa sekali Bulia. Sudah, kalau menurut saya Bulia ini sudah siap untuk melakukan proses coaching pada hari ini. Baik, jadi nanti saya doakan ya Bu biar lancar prosesnya juga, dan nanti Bu saya mohon waktu sedikit ketika nanti setelah proses coaching ini kita diskusi
Amin ya. Baik, mungkin nanti bisa pun dimulai sekarang proses coaching ini. Iya, siap. Terima kasih. Sami-sami Vivian. Ini saya Masuk Pak. cut apa langsung sambung? Cut saja ya. Cut aja. Nanti kan toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Moris? Sehat-sehat semua Kak? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Betul. Ya, alhamdulillah Pak. Saya sangat senang mendengarnya. Tapi saya lihat hari ini Pak Moris kok nggak kayak seperti biasanya ya? Mungkin ada yang Pak Moris pikirkan? Itulah Nurul. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kepada siapa. Nah ini kebetulan saya kesini, saya ingin bertemu kepada Bu Nurul. Kira-kira Bu Nurul ada waktu apa tidak? Mohon maaf loh Bu ya jika saya mengganggu. Insya Allah ada Pak. Nggak usah sungkan. Bapak nggak mengganggu. Ya Alhamdulillah Bu Nurul, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu Nurul, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak tenang. Pikiran saya tidak tenang. Oke. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak Moris dan ketidaktenangannya Pak Moris? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini kepada Bu Nurul. Oh iya, baik Pak. Kira-kira masih ada hal lain yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Saya berharap mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Iya Pak. Semoga nanti kita dapat mencari solusi pemecahan masalah dari yang Pak Moris hadapi. Sekarang saya boleh tahu permasalahannya itu seperti apa ya Pak Moris? Semoga cerita. Begini Bu, beberapa hari yang lalu itu Bapak pengawas datang untuk supervisi, dan waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Mendapat teguran ya. Tegurannya seperti apa Pak? Boleh saya tahu? Serius apa? Sebenarnya tidak terlalu serius Bu, namun Bapak pengawas mengkritik proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran yang seperti apa ya Pak? Apa Pak Moris kurang bisa mengelola kelas atau mungkin anak-anak bagaimana sampai Bapak dikritik seperti itu ya? Sepertinya beliau keberatan karena saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks. Oh, seperti itu. Bagaimana tanggapannya Pak Moris terhadap respon dari Bapak pengawas tersebut? Saya sebelumnya sudah menyampaikan kepada Bapak pengawas, meskipun saya tidak menggunakan teks, tapi saya sudah mengajar menggunakan berbagai sumber, dan sumber-sumber tersebut sudah mengacu pada kurikulum. Tapi ketika saya sampaikan kepada beliau seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, masalahnya seperti itu Pak Moris. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber, diantaranya yaitu sumber dari di perpustakaan. Bahkan saya juga sudah menggunakan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Sekarang kenapa Pak Moris tidak menggunakan buku teks ya? Menurut saya sumber pembelajaran yang sudah saya gunakan itu sudah cukup Bu untuk pembelajaran bagi murid-murid saya agar mereka termotivasi. Dan sejauh ini juga saya masih tetap mengacu pada sumber belajar dan kurikulum. Oh iya, sebenarnya itu sudah bagus Pak Moris.
selanjutnya, menurut Pak Polis mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tadi, YouTube tadi, itu bagaimana? Seperti yang kita ketahui bersama, setiap anak kan mempunyai profil yang berbeda-beda, itu juga berakibat pada gaya belajar yang berbeda-beda. Bagaimana Pak? Oh iya, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak berpikiran sampai ke sana? Dan ternyata saya lihat itu memang masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Mungkin harapannya dari Bapak pengawas tadi, kalau Bapak menggunakan buku teks, otomatis nanti outputnya juga lebih maksimal Pak Polis. Ya saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Iya. Ada benarnya. Sekarang setelah Pak Polis bercerita seperti ini, bagaimana perasaannya Pak Polis? Ya saya berterima kasih kepada Ibu. Terus terang saya sudah merasakan ini. Akan tetapi masih ada sedikit masalah yang mengganjal. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus menerus. Bahkan di rumah pun saya masih kepikiran tentang masalah ini sehingga pekerjaan yang lainnya menjadi terbengkalai. Kira-kira ada apa lagi yang masih mengganjal di hatinya Pak Polis? Mohon diceritakan. Sebetulnya yang membuat saya resah itu ternyata Bapak pengawas menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah. Jadi saya merasa takut akan terjadi masalah kemudian hari. Kalau boleh saya simpulkan, ini berarti tadi Pak Polis itu merasa tidak nyaman pada saat disupervisi oleh Bapak pengawas di Pak Polisian. Kemudian Bapak pengawas memperingatkan Pak Polis memberikan argumen, gitu. Iya. Mungkin Pak pengawas agak tersinggung Pak Polis. Kemudian karena beliau tersinggung, beliau menyampaikannya kepada kepala sekolah panjenengan, ngoten nggih? Iya. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil oleh kepala sekolah apa tidak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Polis bisa merefleksi dan mempersiapkan diri lagi jika nanti pada saat Pak Polis akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap dan menjelaskan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Saya yakin beliau pasti akan menyampaikan hal-hal positif demi tercapainya tujuan belajar. Ya mudah-mudahan ya Bu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi Pak Polis selanjutnya kita sudah bahas beberapa hal tadi. Rencana Pak Polis kedepannya seperti apa ya? Ya saya berniat menemui kepala sekolah dan Bapak pengawas untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Rencana yang sangat bagus sekali Pak Polis. Terus bagaimana dengan proses kegiatan Pak Polis selanjutnya? Ya Bu, saya berencana akan menemui Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya, saya juga akan mulai menggunakan teks. Di samping saya juga masih menggunakan media pembelajaran dari sumber-sumber yang lain karena anak-anak sudah mulai termotivasi dengan sumber pembelajaran yang sudah saya gunakan selama ini. Kemudian kegiatan mengajar Bapak selanjutnya seperti apa Pak? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai teks sebagai salah satu sumber belajar, mengajar yang dan mengenai sumber belajar yang pernah saya gunakan akan Alhamdulillah, luar biasa Pak Polis. Saya sangat mengacungi jempol dengan langkah penyelesaian yang Bapak ambil.
Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya berikut salah dalam mengambil langkah yang sudah saya lakukan. Apalagi permasalahan ini sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah. Saya juga sangat senang dan bersyukur sekali karena Pak Koni sudah merasa lega dan nanti setelah nyaman nanti bisa bekerja lebih baik lagi ya. Sekarang komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya Pak? Mungkin ada deadline waktunya kan Pak Koni? Ya baik Bu Nurul, mengenai hal itu secepatnya saya akan melakukan eksekusi pada pertemuan pembelajaran selanjutnya. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan juga anjuran dari Bapak Pengawas akan saya gunakan, yaitu menggunakan sumber belajar, menggunakan secepatnya saya juga akan menemui kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Pengawas. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Polis butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Pak Polis sampaikan sebelumnya? Nah, terkait masalah ini Bu, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru agar kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Sungguh ide yang sangat bagus sekali Pak Polis. Semoga semuanya segera dapat terselesaikan ya Pak, dan Bapak juga nanti akan merasa nyaman untuk kembali bekerja dengan suasana hati yang sangat nyaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin Pak Polis. Semoga ya Pak Polis ya tetap semangat, oke? Semangat. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali guru. Gimana tadi proses coachingnya? Menurut Bu Nurul, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang Bu Nurul harapkan? Dan apakah berjalan lancar? Alhamdulillah terasa berjalan dengan baik. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu ya. Baik, tadi kan saya cobain juga ya pun ikut dalam proses diskusinya Bu Nurul dan Pak Polis. Saya melihat luar biasa bagaimana Bu Lia ini sudah menanyakan di awal tadi sudah memberikan indikator pencapaian apa yang akan dicapai dalam proses coaching ke Pak Polis. Alhamdulillah. Tadi apa Bu kalau tidak salah tadi tentang apa? Cerita ya? Iya. Iya. Coba dijelaskan sedikit tentang konsep cerita dari proses coaching melalui alur. Alhamdulillah terasa tadi selama coaching dengan Pak Polis saya sudah melakukan hal kita mulai dari yang menanyakan tujuan inspirasi ya, kemudian merencanakan rencana aksi, tanggung jawab. Setelah itu juga menggali potensi dari Pak Polis dan juga komitmen dari solusi permasalahan dari yang disampaikan Pak Polis. Luar biasa Bu, memang Bu Lia ini saya lihat tadi ketika proses coaching ini sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching secara tegas. Artinya Bu, saya coba untuk menggarisbawahi di sini ya Bu, bahwa sesuai dengan saya yang amati tadi, saya selaku observer, alhamdulillah ada beberapa catatan Bu, tapi catatannya bagus Bu. Nah, jadi Bu Lia ini dalam catatan yang saya coba tadi menampilkan dari penampilan tadi ya. Yang pertama, untuk konsep kita semuanya sudah bicara. Baik tadi yang pertama kali adalah menanyakan tujuan pada coaching tadi, terus yang kedua mengidentifikasi kira-kira permasalahan apa yang dihadapi oleh Pak Polis tadi. Nah, kemudian Bu Lia ini juga tidak lupa untuk mengarahkan
sudah berusaha menciptakan suasana yang nyaman, suasana keterbukaan, yang artinya kita pun kalau saya kita bisa lepas. Nah itu luar biasa Bu. Ini jadi catatan saya harus tetap dipertahankan ya Bu. Iya, Untuk insya kedepannya nanti. Nah, oke. Nah, saya tadi juga ini menilai, mohon maaf ya Bu, saya bukan menilai, saya intinya saya banyak belajar juga dari ini ya. Bagaimana Bulia itu bisa hadir penuh dalam proses coaching tadi. Bagaimana Bulia bisa menyimak, bagaimana Bulia bisa mendengarkan dengan seksama, dengan konsentrasi penuh dan atau dalam keadaan presence kita ya. Dan dari sana akhirnya Bulia itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat nanti menggali potensi dari Pak Polisi. Luar biasa Bu, saya banyak belajar loh Bu. Terima kasih untuk ilmunya hari ini ya. Luar biasa sekali. Nah, Bulia jadi juga saya kalau tadi itu ada pertanyaan Pak, untuk ini apa kira-kira yang akan dilakukan Bapak untuk kedepannya? Jadi dari proses Bulia sudah menemukan gimana ya cara menggali potensi di Pak Polisi. Ternyata dengan pertanyaan teman seperti itu akhirnya Pak Polisi, oh iya Bu, berarti saya nanti ke depannya akan coba untuk menggunakan teks. Ya benar ya Bu ya, tadi kalau nggak salah tadi saya mendengar sedetik percakapan itu. Nah jadi saya rasa dari serangkaian keseluruhan proses coaching ini saya nilai Masya Allah. Jadi saya berharap untuk dia dan Pak Polis proses kedepannya ini bisa sukses, bisa sering berbagi, bisa sering sharing ketika ada menjumpai apapun kesulitan atau permasalahan. Itu sudah lumrah punya ini tantangan ya. Iya. Bagaimana kita sebagai rekan ini dalam proses coaching ini kita saling menguatkan semangat. Satu pertanyaan lagi Bulia dari saya, jangan pernah bosan. Monggo Clarissa. Iya. Jadi Bu, setelah proses ini tadi ya, coaching tadi, kira-kira hal yang ingin Bulia kembangkan berdasarkan apa ya, semacam kayak refleksi dari coaching hari ini. Yang ingin saya kembangkan tuh saya ingin lebih mendalami tentang alur kita dalam proses coaching. Jadi saya mengharapkan kalau saya melakukan coaching selanjutnya saya akan lebih baik lagi. Insya Allah ya Bu ya. Nah jadi berdasarkan tadi proaksi, berdasarkan percakapan, berdasarkan gestur. Gestur itu juga mempengaruhi Bu, intonasi nada kita Lebih sekali. itu luar biasa sekali. Saya rasa Bulia ini Masya Allah tabarakallah sudah mencapai atau melakukan kegiatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu diperhatikan. Nah Bu, saya terima kasih banyak untuk ilmu, untuk pengalaman dan untuk sharing kita. Ya Allah, saya sudah jadi luar biasa sekali. Saya banyak belajar tentunya ya. Nah, jadi saya sampaikan di sini sebagai guru yang terpenting adalah kita itu ketika ada suatu tantangan kita tidak mundur ya. Jadi kita akan mencari solusi. Kita akan bisa mana nih untuk menemukan solusi. Kadang permasalahan itu memang tidak muncul dari luar Bu, tapi dari dalam diri kita. Nah, itu solusinya biasanya kita sharing itu dengan teman-teman sejawat. Baik Bu, terima kasih karena ini waktu berjalan sangat kerasa ya. Saya pikir sebenarnya bincang-bincang lebih lama dengan Bulia, tapi mohon maaf Bulia, nanti kita sambung di lain kesempatan. Oke sih Clarissa. Baik, ini Bu, saya tak kemas-kemas dulu ya Bulia. Ya Allah, terima kasih. Ini saya bawa ya Bu, ini catatan saya nanti. Dan kita tetap jaga silaturahmi. Jangan pernah bosan sama saya. Siap Clarissa. Siap. Saya tak pamit dulu, terima kasih untuk jamuannya juga luar biasa sekali, beri tempat yang nyaman, Masya Allah. Baik, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.